Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 2 izin untuk mempresentasikan hasil laporan penelitian kami yang berjudul Coping Stress pada Istri yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh atau Long Distance Marriage. Baik, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Dimulai dari saya, Raihanul Jannah, sebagai pemateri dan juga moderator. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya Prawita Arafah, M. Adrian Nasution, Adi Ira Rahayu Bruto, F. Listian Tatarigan, dan yang terakhir Ulfa Alia. Baik, maka langsung saja kita masuk dalam materi yang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 1, yaitu mengenai latar belakang, keaslian penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat dari si peneliti ini apa gitu. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang, yang dimana sebelumnya judul kami itu mengenai coping stress pada istri yang menjalani LDR atau hubungan jarak jauh dengan suaminya. Nah, sini latar belakangnya itu, pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya penyalur seks yang disahkan oleh agama. Kemudian LDR sendiri itu merupakan suatu fenomena nih yang mengharuskan suatu pasangan suami istri harus berpisah secara fisik dalam suatu situasi. Nah, di sini menurut Lazarus dan Folkman menjelaskan bahwa coping merupakan suatu proses di mana individu mencoba untuk mengolah jarak yang ada antara tuntutan, baik itu tuntutan dari individu maupun dari keluarga. Nah, di sini juga menurut Lazarus, coping stress itu dibagi jadi dua. Yang pertama itu ada emotional focus coping, yaitu untuk mengatur respon emosional terhadap masalah. Yang kedua itu ada problem fokus coping, yang dimana digunakan untuk mengatur atau mengurangi stres dengan cara keterampilan yang baru sehingga dapat merubah situasi yang mendatangkan stres. Nah, yang kedua itu ada keaslian penelitian, yang dimana kami menggunakan 5 jurnal. Yang pertama itu ada coping stress pada istri yang menjalani LDM, yang ditulis oleh Mulia Virgonita. Nah, tujuan dari si jurnal ini untuk mengetahui nih bagaimana coping stress pada istri yang menjalani LDM. Nah, kesimpulannya itu dari 3 subjek jurnal ini mengatakan bahwa ketiga subjek ini tidak menggambarkan dua fokus coping gitu atau dua coping stress, yang dimana mereka mengatasinya dengan pendekatan aktif, yaitu tindakan mengolah emosi dan pikiran. Nah, yang kedua itu ada coping stress pada istri pelayar yang menjalani relasi pernikahan jarak jauh, yang ditulis oleh Ajeng Revan Berlianti. Nah, di sini tujuannya itu untuk mengetahui nih bagaimana coping stress pada istri pelayar yang menjalani relasi pernikahan jarak jauh. Nah, di sini subjeknya itu ada 2. Kesimpulannya itu kedua subjek ini tidak menggambarkan dua coping stress, melainkan mereka mengatasinya dengan pendekatan aktif seperti mengolah nih tindakan, emosi, dan pikiran. Nah, jurnal yang ketiga itu ada andai kondisi ini, interpretatif fenomenologis analisis tentang pengalaman proses coping pada istri pelaut. Nah, di sini jurnalnya menggunakan 3 subjek. Tujuannya ini untuk mengetahui nih bagaimana coping stress pada istri yang pada istri yang pelaut kayak gitu. Nah, kemudian kesimpulannya itu dari 3 subjek ini menggunakan dua coping stress, yang dimana itu ada emotional focus coping dan problem focus coping. Dengan cara beraktivitas dan menghubungi teman-temannya nih, untuk misalnya ada masalah mereka lebih menghubungi teman atau keluarganya. Aktivitasnya itu seperti mengantar anak-anak, main dengan anak-anak, ataupun bekerja. Yang keempat itu ada strategi coping stress pada istri parent pasca ditinggal suami merantau. Nah, di sini penulisnya itu ada Yusnita Pratiwi yang berjumlah 3 subjek. Yang dimana tujuannya ini untuk mengetahui strategi coping stress pada istri single parent pasca ditinggal suami merantau. Nah, di sini dari ketiga subjek ini cenderung
melakukan emotional focus coping, yang dimana mereka tuh lebih menghindari masalah-masalahnya. Nah, yang terakhir itu ada strategi mengatasi isu dalam pernikahan jarak jauh dan tinggal bersama mertua. Nah, di sini tujuannya ini untuk mengetahui nih bagaimana strategi istri dalam pernikahan jarak jauh dan tinggal bersama mertuanya. Ditulis oleh Bian Wijang yang berjumlah 3 orang subjek. Nah, di sini kesimpulannya sama nih, mereka tuh lebih memendam masalahnya daripada harus beraktivitas, daripada harus cerita ke orang lain. Nah, di sini ada rumusan masalah yang dimana rumusan masalah ini yaitu bagaimana coping stress pada istri yang menjalani LDR atau hubungan jarak jauh dengan suaminya. Nah, tujuannya itu untuk dapat nih mengetahui bagaimana coping stress pada istri yang menjalani LDR atau hubungan jarak jauh dengan suaminya. Ini ada juga manfaat. Nah, yang pertama itu ada manfaat teoritis. Nah, di sini manfaatnya ini untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai strategi coping stress pada istri menjalani LDR. Nah, untuk manfaat praktisnya itu dapat menjadikan kajian yang berguna dalam memperkaya pemahaman terkait coping stress pada istri menjalani LDR atau hubungan jarak jauh dengan suaminya. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 2. Yang pertama itu ada tetap variabel. Selanjutnya tentang definisi dari coping stress. Coping adalah upaya kognitif dan perilaku yang terus berubah untuk mengelola tuntutan, baik itu tuntutan yang berasal dari individu maupun tuntutan yang berasal dari lingkungan, yang dinilai membebani atau melebihi sumber daya seseorang individu, menurut Lazarus dan Volkmann tahun 1984. Ahli lain berpendapat bahwa coping adalah proses yang dilalui oleh individu dalam menyelesaikan situasi stressful. Coping tersebut adalah merupakan respon individu terhadap situasi yang mengancam dirinya baik fisik maupun psikologis. Rasmund 2004. Tambahan dari salah satu ahli mendefinisikan coping sebagai segala usaha, sehat maupun tidak sehat, positif maupun negatif, usaha kesadaran ataupun ketidaksadaran untuk mencegah, menghilangkan, atau melembahkan stresor. Menurut Mateni dan kawan-kawan dalam Gusti 2018. Nah, berdasarkan uraian beberapa tokoh di atas, dapat disimpulkan bahwa coping stress adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seorang individu dalam mengelola tuntutan-tuntutan, baik tuntutan internal maupun tuntutan eksternal, untuk memberikan ketahanan terhadap dampak stres yang berupa dampak fisiologis, emosional, kognitif, dan interpersonal. Selanjutnya ada aspek-aspek dari coping stress. Coping stress ini terbagi dari 2 aspek. Aspek pertama itu ada aspek emotional focus coping. Di sini Lazarus dan Volkmann 2018 mengidentifikasi beberapa aspek emotional focus coping yang didapat dari penelitian-penelitiannya. Aspek-aspek tersebut dibagi lagi dalam 6, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, seeking social emotional support, yaitu mencoba untuk memperoleh dukungan secara emosional maupun sosial dari orang lain. Yang kedua, ada distancing, yaitu mengeluarkan upaya kognitif untuk melepaskan diri dari masalah atau membuat sebuah harapan positif. Yang ketiga, ada escape avoidance, yaitu menghayal mengenai situasi atau melakukan tindakan atau menghindar dari situasi yang tidak menyenangkan. Di sini, individu melakukan fantasi andaikan permasalahannya pergi dan mencoba untuk tidak memikirkan mengenai masalah dengan tidur atau menggunakan alkohol yang berlebih. Yang keempat, ada self control, yaitu mencoba untuk mengatur perasaan diri sendiri atau tindakan dalam hubungannya untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, ada accepting responsibility, yaitu menerima untuk menjalankan masalah yang dihadapinya sementara mencoba untuk memikirkan jalan keluarnya. Yang keenam atau yang terakhir ada positively appraisal, yaitu mencoba untuk membuat sebuah arti positif dari situasi dalam masa perkembangan kepribadian, kadang-kadang dengan sifat yang religius. Selanjutnya masuk ke pembagian aspek kedua, yaitu aspek problem focus coping. Di sini terbagi atas 3. Lazarus dan Volkmann dalam Gusti 2018 mengidentifikasi beberapa aspek problem focus coping yang didapati dari penelitian-penelitiannya. Aspek-aspek tersebut antara lain adalah yang pertama, seeking informational support, yaitu mencoba untuk memperoleh informasi dari orang lain seperti dokter, psikolog, atau guru. Yang kedua, ada confrontive coping, yaitu individu melakukan penyelesaian masalah secara konkret. Dan yang terakhir ada planful problem solving. Di sini individu menganalisis setiap situasi yang menimbulkan masalah serta berusaha mencari solusi secara langsung terhadap masalah yang dihadapi. Nah,
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek dari emotional focus coping diantaranya adalah seeking social support, distancing, escape avoidance, self-control, accepting responsibility, dan positively appreciate. Sedangkan aspek dari problem focus coping adalah seeking informational support, confrontative coping, dan planful problem solving. Selanjutnya ada definisi dari long distance marriage atau hubungan pernikahan jarak jauh. Pernikahan jarak jauh adalah situasi dan kondisi tertentu di mana pasangan suami dan istri tidak hidup bersama dalam satu rumah karena ada beberapa penyebab. Bisa saja mereka berada pada jarak yang cukup jauh, seperti antar pulau, bahkan antar negara, sehingga tidak memungkinkan mereka untuk saling bertemu dalam waktu yang diinginkan. Tidak mampu kedua pasangan melakukan pertemuan fisik secara intens jika harus bertemu. Hal ini yang menjadikan bertemu atau berkumpul dengan keluarga menjadi terbatas. Baik, selanjutnya masuk ke dalam rangka berpikir. Nah, di sini ya, coping stress pada istri yang menjalani long distance marriage yang terdiri dari 3 subjek. Subjek pertama yang berinisial IG, subjek kedua yang berinisial ID, dan subjek ketiga yang berinisial S. Nah, di sini dalam bukunya Lazarus yang terdiri dari 2 coping stress. Yang pertama problem focus coping, yang kedua emotional focus coping. Nah, subjek pertama menggunakan problem focus coping di mana mencari dukungan dan kendala hubungan. Selanjutnya subjek yang kedua itu menggunakan coping emotional focus coping di mana bagaimana menyelesaikan masalah. Selanjutnya subjek ketiga itu yang berinisial S menggunakan problem focus coping di mana bagaimana bentuk masalah dan bentuk support yang dihadapinya atau dilakukannya dalam menghadapi long distance marriage ini. Selanjutnya masuk ke subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah perempuan yang sedang mengalami long distance marriage atau hubungan pernikahan jarak jauh. Nah, yang dimana long distance marriage ini merupakan bentuk hubungan romantis tetapi terpisah oleh jarak. 2 individu ini tetap bertahan meskipun memiliki keterbatasan untuk melakukan kontak fisik. Baik, selanjutnya masuk ke desain penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Nah, terkait dengan coping stress yang fokus bahasannya pada aktivitas atau upaya mengelola stres. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan menjelaskan gambaran coping stress pada istri yang menjalani hubungan long distance marriage. Nah, selanjutnya masuk ke definisi konseptual dan operasional. Nah, definisi operasional itu coping adalah upaya kognitif dan perilaku yang terus berubah-ubah untuk mengelola tuntutan baik dari dalam individu itu sendiri maupun dalam lingkungan. Nah, yang dinilai membebani dan melebihi sumber daya manusia atau sumber daya individu terdapat pada Lazarus dan Volkmann 1984. Kita masuk ke definisi konseptual. Coping stress adalah suatu upaya untuk menghadapi suatu masalah, baik itu masalah dari eksternal maupun internal. Coping stress merupakan suatu usaha atau tindakan yang bersifat sementara. Namun, ada juga coping stress yang bersifat dinamis, yang berarti dilakukan secara terus-menerus. Lokasi penelitian dilaksanakan di rumah subjek, yaitu di Desa Relet dan di Desa Dakuta pada Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, dan pada salah satu subjek lainnya dilakukan via telepon karena memiliki keterbatasan subjek. Teknik pengumpulan data pada penelitian kali ini menggunakan teknik observasi dan wawancara, yaitu dengan menggunakan wawancara semi terstruktur dan observasi tidak berstruktur. Wawancara semi terstruktur bertujuan agar subjek lebih terbuka terhadap masalahnya dan mampu memberikan pandangan langsung tentang permasalahan yang dialami. Berdasarkan sejumlah pendapat yang diungkapkan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa coping stress ini merupakan usaha yang dilakukan seseorang ketika menghadapi suatu masalah, baik usaha dalam bentuk positif ataupun negatif, yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman dari masalah tersebut. Teknik analisis data. Hasil pengumpulan data wawancara dalam penelitian ini dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Sedangkan data observasi yang digunakan dianalisis menggunakan teknik observasi tak terstruktur, di mana observasi hanya digunakan sebagai cross-check terhadap jawaban dari subjek pada saat proses wawancara.
Pengujian keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif, ujian keabsahan data adalah sebuah temuan dapat dinyatakan valid apabila data yang diperoleh tidak ada perbedaan antara yang peneliti teliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Keabsahan juga bertujuan untuk memperoleh tingkat kebenaran atau kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian. Keabsahan data bersifat sejalan sering dengan proses penelitian ini berlangsung. Penelitian ini diuji dalam triangulasi data, triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Tujuan dari triangulasi sumber adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang gambaran coping stress pada istri yang menjalani LDM. Baik, jadi sekarang kita sudah memasuki bab 4 yang mana kita akan membahas hasil dan pembahasan apa saja yang telah kami dapatkan. Baik, yang pertama itu ada hasil. Berdasarkan teori Lazarus dan Folkman, ada dua aspek yang telah diungkapkan mengenai coping stress. Yang pertama yaitu ada emotional focus coping dan juga problem focus coping. Untuk emotional focus coping, pada subjek pertama ia mengungkapkan bahwa ia lebih sering memendam masalah tersebut ketika sedang memiliki masalah dengan suaminya. Ia lebih memilih untuk memendam masalah tersebut kemudian menangis. Sedangkan pada subjek kedua ia lebih memilih untuk pasrah atas masalah yang terjadi. Dan yang ketiga, pada subjek ketiga ia secara emotional focus coping mengungkapkan ia lebih memilih untuk memendam sendiri masalah pada hubungannya dengan suaminya. Kemudian secara problem focus coping, subjek pertama mengungkapkan dirinya cenderung berdiskusi bersama suaminya ketika menghadapi masalah. Sedangkan pada subjek kedua mengungkapkan bahwa dirinya tidak melakukan problem fokus coping, di mana dia tidak melakukan apapun, dia hanya pasrah atas masalah yang terjadi. Kemudian pada subjek ketiga ia memilih untuk melakukan problem fokus coping dengan cara ketika memiliki masalah pada hubungannya atau dengan suaminya, ia memilih untuk keluar rumah dan bertemu dengan teman-temannya. Berdasarkan hasil dan analisis yang telah dilakukan, subjek yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 3 orang, di mana ada 2 subjek, yaitu subjek dengan inisial IG dan S yang melakukan atau menggunakan problem focus coping pada hubungan pernikahan jarak jauhnya, di mana pada hasil wawancara dari subjek pertama atas dengan inisial IG dan subjek ketiga dengan inisial S diketahui bahwa kedua subjek menggunakan problem focus coping dengan cara berdiskusi dan mencari jalan keluar bersama dengan suaminya daripada mencari pengalihan lain untuk menghindari masalah. Sedangkan pada subjek kedua dengan inisial ID diketahui bahwa subjek menggunakan aspek emosional focus coping, di mana dia pasrah dan menerima segala keadaan atau permasalahan yang ada dalam hubungannya tersebut. Hal ini sesuai dengan teori yang telah diungkapkan oleh Lazarus dan Folkman yang mengidentifikasi beberapa aspek, yaitu ada aspek emotional focus coping dan juga aspek problem focus coping. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan wawancara pada ketiga subjek dengan cara dengan mereka mengatakan bahwa mereka menyelesaikan masalah dengan cara yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil pembahasan penelitian tentang coping stress pada istri yang menjalani hubungan jarak jauh, dapat kita simpulkan yaitu permasalahan yang paling sering dialami oleh istri yang sedang menjalani pernikahan jarak jauh antara lain kesepian, adanya tekanan dalam keluarga, dan masalah ekonomi. Hal itulah yang menyebabkan istri yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh menjadi stres dan berpengaruh pada kondisi jiwa dan psikologis istri. Selain itu, hadir orang ketiga menjadi salah satu ujian yang harus dihadapi oleh hubungan pernikahan jarak jauh ini. Diketahui, kedua subjek menggunakan strategi yang sama dalam menyelesaikan masalah, yaitu menggunakan strategi problem focus coping yang berfokus pada penyelesaian masalah, dan satu subjek menggunakan strategi emotional focus coping yang berfokus pada emosi, dan menggunakan religious coping dalam mengatasi stres, yaitu sabar, ikhlas, dan pasrah terhadap ketetapan Allah SWT.
Baik, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan kami juga mohon maaf karena kami masih dalam tahap belajar. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.